Kewarganegaraan. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini. Ya, baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melihat dulu nih tujuan pembelajaran apa saja yang harus kalian capai di hari ini. Ya, anak-anak, hari ini itu kita akan membahas norma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berkaitan dengan tata krama, dengan sopan santun, kemudian dengan norma-norma hukum seperti pelanggaran lalu lintas ya. Itu akan kita bahas hari ini. Ya, baik, kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu memahami pengertian norma. Yang kedua, siswa mampu memahami macam-macam norma. Yang ketiga, siswa mampu memahami macam-macam norma berdasarkan sumbernya. Setelah tadi kita melihat tujuan pembelajaran, ada 3 ya tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus memahami tentang pengertian norma, kemudian macam-macam norma berdasarkan bentuknya, dan macam-macam norma berdasarkan sumbernya. Itu adalah 3 materi yang harus kalian pahami hari ini. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian norma. Ya, nanti akan ada pengertian norma menurut Profesor Sudiko dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana kita baca, kemudian kita simpulkan sama-sama apa itu norma. Pengertian norma menurut Profesor Sudiko Mertokusumo. Beliau adalah pakar hukum perdata. Beliau berpendapat bahwa norma adalah aturan hidup bagi manusia tentang hal yang seharusnya dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Selanjutnya, ini adalah pengertian norma menurut KBBI. Dalam KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai, diterima, dan harus ditaati setiap warga masyarakat. Anak, sekarang kita simpulkan bersama pengertian norma. Tadi ada pengertian norma menurut Profesor Sudiko ya, beliau adalah pakar di ahli hukum. Kemudian juga ada pengertian norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika kita simpulkan bersama, kita dapat menarik garis lurus ya. Di sana dapat dijelaskan bahwa norma itu adalah aturan. Aturan yang berlaku di masyarakat untuk siapa? Untuk manusia. Agar apa? Agar manusia bertingkah laku baik sesuai dengan aturan dan sesuai dengan Pancasila. Ya, norma juga memiliki sifat mengatur. Ya, jadi tingkah laku kita, tata krama kita, perbuatan kita itu diatur oleh norma agar tingkah laku kita bertingkah laku baik ya, menghindari hal-hal negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri norma. Ciri-ciri norma itu ada 4, apa saja diantaranya? Kita simak di slide berikut. Ciri-ciri norma. Yang pertama, norma bersifat dinamis. 2, hasil kesepakatan bersama. 3, adanya sanksi. Yang keempat, tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam norma. Ya, dari ciri-ciri norma sekarang kita masuk ke materi macam-macam norma. Oke, anak-anak, norma itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk ya. Norma berdasarkan bentuknya dan norma berdasarkan sumbernya. Nah, itu adalah macam-macam norma. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu norma berdasarkan bentuknya. Ya, anak-anak, norma berdasarkan bentuknya itu dibedakan menjadi 2, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Oke, Ibu ulangi ya. Norma berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu norma tertulis. Norma tertulis itu adalah norma yang ditulis, norma yang ada bentuk bukunya. Contohnya adalah peraturan perundang-undangan dan bentuk peraturan hukum lainnya. Kemudian yang kedua, norma yang tidak tertulis. Norma yang tidak tertulis itu dibedakan menjadi 3. Ada yang disebut cara, ada yang disebut kebiasaan,
ada juga yang disebut dengan adat istiadat. Tentunya ketiga hal tersebut memiliki pengertian yang berbeda, ya. Cara, apa itu cara? Nah, cara ini adalah tingkah laku ya yang biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat. Misalnya cara berpakaiannya, cara makannya. Tentunya cara berpakaian antara suku yang ada di Papua dengan suku Sunda berbeda ya. Nah, itu namanya cara. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan. Nah, apa itu kebiasaan? Kebiasaan-kebiasaan ini adalah tingkah laku yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Setiap daerah memiliki kebiasaannya yang berbeda-beda. Contohnya, jika masyarakat suku Batak itu memiliki kebiasaan berbicara dengan suara lantang, tentunya berbeda dengan masyarakat suku Sunda yang biasanya memiliki kebiasaan untuk berbicara lemah lembut. Ya, jadi kebiasaan itu adalah cara yang dilakukan oleh masyarakat setempat, ya, dan masyarakat tersebut sudah melakukan hal tersebut secara turun temurun. Nah, yang terakhir adalah adat istiadat. Jadi adat istiadat ini merupakan cara atau tingkah laku yang terintegrasi dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Ya, adat istiadat ini berbeda dengan kebiasaan. Jika kebiasaan itu tidak ada hukuman bagi orang yang melanggar, nah di adat istiadat ini tentunya ada sanksi jika kita melanggar salah satu adat istiadat tersebut. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah misalnya nih di kebudayaan Indonesia ya, makan menggunakan tangan kiri. Itu sesuatu yang tabu jelas. Karena masyarakat Indonesia itu memiliki kebudayaan timur yang membiasakan makan menggunakan tangan kanan. Apakah ada sanksinya? Jelas ada sanksinya. Pertama adalah akan ditegur. Ya, itu perbedaan antara cara, kebiasaan, dan juga adat istiadat. Dan mereka bertiga dari adat, dari kebiasaan, dari cara itu merupakan norma yang tidak tertulis. Tidak ada aturannya, tidak ada bukunya, tapi hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat biasanya sangat mematuhi sekali aturan-aturan tersebut. Apalagi yang namanya adat istiadat. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas norma berdasarkan sumbernya ya. Norma berdasarkan sumbernya itu dibedakan menjadi 4. Ada norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani kita, ada norma kesopanan yang bersumber dari tingkah laku, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat, ada norma agama yang sumbernya dari agama dan kepercayaan yang kita anut, dan terakhir adalah norma hukum yang sumbernya tentunya dari aturan hukum nasional. Ya, setiap norma tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mari kita bahas di slide berikutnya. Silakan diamati baik-baik. Norma berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini sumbernya adalah hati nurani manusia. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suatu suara hati nurani manusia. Norma kesusilaan akan membentuk akhlak manusia. Melalui norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan dianggap buruk. Contoh pelanggarannya adalah mencontek, ya, itu contoh pelanggaran dari norma kesusilaan. Yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan cara seseorang harus bertingkah laku wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, tidak meludah sembarangan. Norma kesopanan di setiap daerah tentunya berbeda-beda, disesuaikan dengan adat istiadat daerah setempat. Berikut adalah contoh dari penerapan norma kesopanan serta satu gambar mengenai pelanggaran norma kesopanan. Jika kita amati bersama, coba ditebak mana contoh pelanggaran dari norma kesopanan. Ibu yakin kalian pasti tahu gambar yang mana. Selanjutnya adalah yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang sifatnya mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar atau diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.
pelaksanaan norma agama bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai dengan kepercayaan yang dimilikinya. Gambar ini merupakan contoh penerapan norma agama di dalam agama Islam, yaitu mengaji bersama. Yang keempat, yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hubungan manusia dalam kehidupan masyarakat. Sifat norma hukum. Sifat norma hukum memiliki dua sifat. Yang pertama bersifat perintah dan yang kedua adalah bersifat larangan. Jadi norma hukum ini sifatnya adalah tegas ya, karena selain bersifat perintah, dia juga bersifat melarang. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan pelanggaran norma hukum. Ingat ya, tadi norma hukum bersifat larangan, artinya, berarti jika ada yang melanggar, pasti akan diberikan sanksi atau hukuman. Ya, anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan. Ya, Ibu sudah menyampaikan materi mengenai norma dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian juga bisa membaca kembali materi tersebut di LKS ya, bab 2 halaman pertama, itu materi mengenai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika ada pertanyaan silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar Classroom ataupun melalui japri ke WhatsApp Ibu. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Kita tutup bersama-sama pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.